Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2811. Holden juga menghitungnya. Dia secara lebih bahagia. Jadi dia berkata dengan lugas, "Arrington, karena ini masalahnya, kami akan bersiap. Saya akan memberitahu seluruh keluarga untuk berkemas, dan Anda dapat melaporkan masalah tersebut kepada Tuan Schultz, lalu mengatur bas dan pesawat." "Baiklah," Arrington berkata dengan semangat. "Kalau begitu, tolong Tuan Harker menyiapkan kamar untukku. Saya akan ke kamar untuk mengoordinasikan masalah ini." Holden mengangguk, dan berkata kepada Yufin, "Yufin, atur kamar untuk Arrington." Yufin tertawa cepat dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Tuan Arrington, tolong ikut aku." Arrington buru-buru berkata, "Yufin, kamu harus menyiapkan kamar yang hangat untukku. Terlalu dingin, aku tidak tahan." Yufin berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Hanya mereka yang berlatih di keluarga Harker yang tidur di rumah tanpa pemanas. Kamar lain dilengkapi pemanas lantai. Suhu di dalam ruangan hampir 30 derajat. Anda bisa mengenakan baju lengan pendek. Tidak masalah." "Bagus sekali." Arrington membungkus dirinya dengan jaket tebal, dan berseru, "Bawa aku ke sana." Wiang akan pecah. Yufin membuat undangan asli, dan berkata, "Kepala pelayan Schultz, silakan lewat sini." Arrington berdiri dan berkata kepada Holden, "Tuan Harker, maka saya akan pergi bersama Yufin. Moncolnya lumayan jauh, dan transportasinya tidak nyaman. Saya kira akan memakan waktu untuk mengoordinasikan pesawat dan bas. Sekarang hampir jam 12. Kita bisa berangkat pukul 10 besok pagi. Bagaimana diamankan?" Holden mengangguk tanpa ragu. "Tidak masalah. Berangkat pukul 10 besok." Arrington berkumpul sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Harker, kalau begitu aku pergi dulu." Setelah berbicara, dia mengikuti Yufin hingga selesai kamar tamu. Ketika Holden ditinggal sendirian, dia menjadi bingung. Dia memikirkan putrinya Yasita. Dia merasa agak tidak terkoneksi dan merasa bersalah. Dia tahu dia tidak bisa melepaskan kesempatan keluarga Harker untuk menjadi terkenal hanya karena pemikiran putrinya. Oleh karena itu, dia menyetujui permintaan kerja sama keluarga Schultz tanpa ragu-ragu. Sekarang, satu-satunya kekhawatirannya adalah dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Yasita. Jika Yasita mengetahui, apakah dia akan menyalahkan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaannya. Yasita menganggap Rosalie lebih penting daripada dirinya sendiri. Jika aku bekerja sama dengan keluarga Schultz lagi, dia pasti tidak akan memaafkanku. Namun, dengan 2 miliar yuan dari keluarga Schultz, saya dapat memberikan sejumlah uang untuk Yasita. Dia bisa terus mencari Rosalie. Ini juga menjadi solusi. Yasita sama sekali tidak perlu pergi ke keluarga Schultz. Dia bisa mengambil uang mereka dan terus mencari Rosalie di luar. Bahkan jika dia tidak pernah menemukan Rosalie, biarkan dia tetap seperti ini. Dia bisa punya idenya sendiri. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega. Melihat waktu itu, meskipun agak terlambat, itu bukanlah apa-apa bagi keluarga praktisi seperti Yasita. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yasita. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jika dia memberitahu Yasita setelah seluruh keluarga pergi ke Sudbury besok, Yasita pasti akan lebih banyak mengeluh pada dirinya sendiri. Langkah pertama dengan emosi dan nalar. Lalu sebutkan dana besar yang diterima. Mungkin Yasita bisa memahami dirinya dan menerima pengaturannya. Bab 2812. Saat ini, Yasita belum beristirahat. Dia dan putrinya sedang berbaring di tempat tidur di Hotel Shangri-La Aurus Hill, tanpa henti. Yasita sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Baginya hari ini,
Itu bahkan lebih tak terduga daripada berkah dari surga dan berkah dari para bodhisattva. Putrinya masih hidup, dan kegagalannya juga telah membuat terobosan besar. Rosalie bahkan menjadi anggota pertama dari keluarga Harker dalam 100 tahun. Bahkan dirinya sendiri, seorang penyandang cacat, juga diberi kesempatan besar. Charlie juga berjanji memberi keluarga Harker 5 pil dan 100 juta yuan setahun. Ini merupakan kesempatan paling langka dan berharga bagi keluarga Harker dalam ratusan tahun. Awalnya, dia tidak sabar untuk membangun kembali dan memberitahu ayahnya apa yang terjadi. Namun, dia sudah lama tidak bertemu putrinya. Oleh karena itu, dia berencana tinggal di Aurus Hill malam ini bersama Rosalie, dan kembali ke Moncholne besok pagi. Ibu dan putrinya ini memiliki terlalu banyak hal untuk diceritakan. Pada saat ini, Rosalie dengan gamblang menjelaskan kepada ibunya situasi saat Charlie menyelamatkan dirinya di laut. Yashita melihat ekspresi bersemangat seperti seorang gadis pada remaja. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Charlie ini dapat mengubah putriku yang sebelumnya serius dan dingin menjadi gadis ceria dan pemalu. Pesonanya benar-benar menakjubkan, tak terbayangkan. Namun, ini bagus untuk Rosalie. Dia sangat dingin sebelumnya. Dia dibor untuk menjadi pembunuh berdarah dingin di keluarga Schultz. Dia benar-benar diubah menjadi mesin pembunuh. Aku bisa melihat dia kembali menjadi gadis normal. Aku merasa jauh lebih lega sebagai seorang ibu. Pada saat ini, ponsel Yashita berdering. Dia tersenyum dan berkata kepada Rosalie, "Rosalie, berikan ponsel Mommy." Rosalie dengan cepat mengulurkan tangan dan melepaskan ponsel pengisi daya dari meja samping tempat tidur. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa nama panggilan itu adalah kakeknya. Dia terkejut dan berkata, "Bu, ini kakek." "Benarkah?" Yashita berkata dengan tergesa-gesa. "Kakekmu pasti memiliki sesuatu yang penting untuk menghubungiku selarut ini." Rosalie mengangguk dan mengingatkan, "Tapi, jangan lupa kita sudah berjanji pada Tuan Wade untuk tidak mengungkapkan situasi saya kepada dunia luar. Tolong jangan keceplosan." Bab 2813. Yashita berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir. Ibu tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jadi jangan bicara dulu." Setelah selesai berbicara, dia menjawab telepon dan bertanya, "Ayah, ada apa menelepon solusi ini?" Holden berkata dengan agak malu, "Yashita, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." "Jangan marah." Setelah mendengarnya, Yashita buru-buru berkata, "Ayah, beritahu aku." Holden terbatuk 2 kali, dan berkata, "Ahem, malam ini, Arrington datang ke Moncholne." "Arrington?" Yashita tiba-tiba mengerutkan keningnya, dan bertanya, "Untuk apa dia pergi ke Moncholne?" Holden menjelaskan, "Tuan Schultz meminta datang dengan harapan kita dapat melepaskan keluhannya dengan keluarga Harker dan bekerja sama lagi." "Bekerja sama lagi?" Yashita langsung meledak, dan berkata dengan marah, "Ayah, Cat Van menyakiti Rosalie. Rosalie cucumu. Orang seperti Cat Van sama sekali tidak memiliki ucapan terima kasih. Keluarga Harker jangan berhubungan lagi dengan dia." Holden menghela nafas, dan berkata tanpa daya, "Yashita, ayah mengerti apa yang kamu katakan. Sejujurnya, ayah membenci Cat Van, sama seperti kamu. Dan saya bahkan ingin membunuh Cat Van. Tapi apa gunanya? Kita tidak punya cara melawan keluarga Schultz. Kamu tahu ini. Oleh karena itu, setelah Rosalie mengalami kecelakaan, kami meninggalkan keluarga Schultz. Dan kita tidak pergi langsung ke keluarga Schultz untuk meminta pertanggungjawaban. Sangat besar perbedaan kekuatannya." Yashita berkata dengan marah, "Saya tahu perbedaan kekuatan sangat besar. Saya juga tidak pernah ingin menjadikan keluarga Harker sebagai musuh keluarga Schultz dan membalas dendam Rosalie. Saat saya meninggalkan keluarga Schultz dan menjadikan Rosalie penting, saya bersabar dengan itu. Saya pribadi yang tinggal berbicara tentang ini." Yashita berkata, "Yang tidak dapat saya terima. Kamu memutuskan bekerja sama lagi dengan keluarga Schultz. Ini sama saja dengan mencari kulit dari harimau." Holden menghela nafas,
Yashita, harga yang ditawarkan oleh keluarga Schultz kali ini benar-benar tak bisa saya tolak. Saya tidak hanya mempertimbangkanmu dan Rosalie, tetapi juga seluruh keluarga Harker. Keluarga Harker sedang berjuang sekarang. Kita memiliki lebih dari 100 orang dalam keluarga, setengahnya tua dan lemah, wanita dan anak-anak, dan setengahnya berlatih seni bela diri. Di antara 100 orang ini, tidak ada satupun yang dapat menghasilkan uang. Dan semua menunggu untuk diberi makan. Keluarga Harker secara keseluruhan harus hemat. Biaya hidup orang tua dan anak-anak sangat berkurang. Dan jatah bahan obat untuk praktisi juga dipotong setengahnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan keseluruhan keluarga Harker akan tertinggal jauh dari keluarga lain dalam waktu kurang dari 5 tahun. Akan ada keselarasan yang sangat besar. Tidak mungkin kita mempertahankan posisi sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Dan saya khawatir kita tidak bisa bertahan di 10 besar. Fondasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita akan hancur seketika. Berbicara tentang ini, Holden berkata dengan sedikit gembira. Keluarga Schultz bersedia meneruskan kerjasama dengan keluarga Harker dengan harga 2 miliar setahun. Dengan 2 miliar ini, situasi keluarga Harker saat ini akan teratasi dalam 1 langkah. Kita bisa meningkat secara menyeluruh, bahkan meningkat ke ketinggian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang tua dalam keluarga dapat memiliki jaminan hidup yang cukup. Anak-anak dapat memiliki jaminan pertumbuhan yang cukup, jaminan pendidikan, dan yang lebih penting, generasi muda yang menyelamatkan mati-matian, juga mendapatkan bantuan besar. Mungkin 5 tahun ke depan, keluarga Harker kita bisa menjadi keluarga seni bela diri terbaik di negara ini, dan revitalisasi keluarga Harker sudah dekat. Yashita tidak bisa menahan napas ketika mendengarnya, dan berkata, "Ayah, yang termasuk 8 keluarga seni bela diri utama, 4 keluarga seni bela diri besar dan bahkan keluarga seni bela diri terbesar di negara ini. Semua nama ini fiktif dan tidak memiliki makna sebenarnya." "Apa?" Holden berkata sambil berkata, "Yashita, nenek moyang keluarga Harker kita telah berusaha keras untuk mendorong keluarga Harker ke status 4 keluarga seni bela diri utama di negara ini. Beraninya kamu mengatakan tidak memiliki makna sebenarnya. Apakah ini layak untuk para leluhur?" Yashita berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, sebelum hari ini, saya, seperti kamu, beranggapan bahwa kemampuan keluarga Harker untuk menjadi salah satu dari 4 keluarga seni bela diri utama di negara ini sangat penting dan berharga. Tetapi hari ini saya sepenuhnya memahami bahwa kita hanyalah katak di dalam sumur." Berbicara tentang ini, Yashita berhenti, dan kemudian berkata, "Ayah, mungkin kamu percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat secara langsung membuka meridian ren seseorang sampai terbuka sepenuhnya." Holden berseru, "Ini hanya dongeng, kan? Ada banyak master dalam leluhur keluarga Harker. Siapakah yang benar-benar dapat mencapai ranah penguasaan meridian? Penguasaan meridian hanyalah keadaan ideal. Seperti halnya orang bisa hidup selamanya. Itu hanya memikirkan saja." Yashita menghela napas. "Itulah mengapa saya berkata, kita adalah katak di dalam sumur. Kita selalu merasa bahwa seni bela diri sangat kuat, dan bahwa 4 keluarga seni bela diri utama di negara ini memiliki kandungan emas yang sangat tinggi. Tetapi di depan seorang master asli, bahkan jika seluruh keluarga Harker berkumpul semuanya, tidak mungkin dapat mengalahkan master ini sendirian. Kamu bahkan tidak mungkin memblokir gerakannya." Bab 2814. Holden tidak mengerti mengapa Yashita mengatakan itu. Dia sangat terkejut dan bertanya, "Yashita, ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba berbicara omong kosong? Kamu mengatakan bahwa seluruh keluarga Harker tidak dapat mengalahkan 1 orang. Saya ingin bertanya kepada Anda. Siapa yang begitu kuat? Apakah itu Tuan Muda Wade?" Yashita berkata dengan serius, "Ayah, aku benar-benar tidak berbicara omong kosong. Kita memiliki visi yang terlalu sempit dan berpikir bahwa seni bela diri adalah kekuatan tertinggi. Ini adalah kesalahan besar. Faktanya,
Seni bela diri yang kita anggap sebagai standar mungkin lebih buruk dari semut di mata orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Mengenai Tuan Muda Wade, saya tidak bisa memberitahu kamu terlalu banyak di telepon. Tapi saya dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa Tuan Muda Wade jelas bukan orang biasa. Jalan keluar terbaik untuk keluarga Harker kita di masa depan adalah untuk bekerja sama di sini. Holden bertanya. Kondisi kerja sama seperti apa yang ditawarkan Tuan Muda dari keluarga Wade kepada kita? Bisakah kamu memberi 2 miliar setahun seperti keluarga Schultz? Yasita berkata, Tuan Wade memberi keluarga Harker kami 100 juta setahun. Dan beberapa sumber daya pemukul yang tidak dapat dibeli dengan harga 2 miliar. 100 juta, Holden memahami. Uang ini hanya untuk mengirim pengemis, kan? Selain itu, apa yang kamu bicarakan tentang sumber daya peretasan yang tidak dapat dibeli dengan 2 miliar? Apa itu? Apakah itu bahan obat yang lebih berharga dari 2 miliar? Yasita berkata dengan tegas. Benar. Menurut perkiraan pribadi saya, obat-obatan ini bernilai setidaknya miliaran. Dan bahkan mungkin lebih. Holden buru-buru bertanya. Bahan obat apa itu? Katakan padaku. Yasita berkata. Ini 5 pil dengan efek luar biasa. Apa? Holden tercengang. 5 pil. Apakah kamu yakin itu 5 pil? Bukan 5 kereta. Yasita berkata dengan serius. Ini memang hanya 5 pil. Efek dari 5 pil ini sangat bagus. Di luar imajinasi. Holden tertawa 2 kali setelah mendengar ini. Saya tidak dapat membayangkan obat apapun yang bisa begitu ajaib sehingga bernilai 400 juta yuan. Apa kamu tahu ada berapa banyak bahan obat langka yang dapat dibeli seharga 2 miliar yuan? 5 kereta sedikit dibesar-besarkan. Tetapi jika benar ada ribuan ton bahan obat yang berharga itu, bisa untuk membuat pil ki bergizi dan sup kebangkitan tubuh dalam jumlah besar, generasi muda keluarga Harker bisa nyaman sesuka hati. Bahkan tidak masalah jika dimakan sebagai makanan. Yasita menenangkan dan berkata, bagaimana jika pil ki bergizi dan sup kebangkitan tubuh dimakan setiap hari? Konsumsi 10 tahun masih tidak sebanding dengan 1 pil ini. Holden berkata dengan sedikit amarah dalam suaranya. Yasita, saya tahu kamu tidak mau menerima kerjasama antara keluarga Harker dan keluarga Schultz lagi. Tapi kamu tidak boleh menyangkal kerja keras leluhur dengan hasil luar biasa keluarga Harker hanya karena emosi pribadimu. Pil ki bergizi dan sup kebangkitan tubuh adalah salah satu kekuatan inti terpenting dari keluarga Harker sejauh ini. Jika saya tidak memiliki 2 hal ini, saya tidak akan bisa melewati 3 meridian. Bagaimana saya bisa mengukuhkan posisi keluarga Harker? Yasita berkata, Ayah, aku tidak bisa menjelaskan hanya dengan kemarahan. Jika kamu melihat pil ini, kamu akan mengerti. Holden sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yasita. Dia menghela napas dan berkata, Yasita, aku sudah mempertimbangkannya. Setelah keluarga Schultz membayar 2 miliar yuan, saya akan memberi 200 juta yuan lagi untuk mencari Rosalie. Peluangmu menemukan Rosalie akan lebih tinggi. Bagaimana ekosistemnya? Yasita bertanya tanpa daya. Ayah, apa kamu sudah berjanji pada Arrington? Ya, Holden berkata, saya sudah berjanji pada Arrington. Saya akan mengumumkan keputusan ini kepada keluarga Harker nanti. Kami akan berangkat ke Sudbury pukul 10 besok pagi. Yasita tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dia ceritakan kepada ayahnya di telepon. Dan ada banyak hal yang tidak akan dia percaya bahkan jika dia kejadian. Bab 2815. Misalnya, jika saya memberitahu dia bahwa Meridian Rand dirinya saat ini telah selesai, dia pasti akan berpikir bahwa ini adalah fantasi. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa seseorang sedang memberi obat, dan dia hanya perlu minum 1 pil untuk meningkatkan terobosannya dengan cepat, atau bahkan mencapai terobosan kualitatif, dia tidak akan percaya bahwa semua ini benar. Jika seseorang dibatasi oleh kognisi bawaan, sulit untuk mempercayai apa yang berada di luar kognisinya. Kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri, atau mengalaminya sendiri. Kalau tidak,
Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jadi, Yashita buru-buru berkata, "Ayah, jangan terburu-buru setuju. Kalaupun kamu setuju, jangan langsung membawa seluruh keluarga ke sana. Tunggu aku. Ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu secara langsung. Aku akan kembalilah besok pagi, dan aku akan tiba di sana paling cepat siang hari." Holden berkata, "Yashita, saya sudah berjanji pada Arrington. Dia mungkin sudah memberitahu Tuan Schultz tentang masalahnya." Yashita buru-buru berkata, "Tidak apa-apa kamu setuju. Keluarga Schultz saja tega menjual darah dan daging mereka sendiri. Jadi mengapa kita tidak bisa menarik kembali kata-kata kita? Hal utama yang ingin saya laporkan kepada Anda terkait dengan masa depan seluruh keluarga Harker. Kamu harus mendengarkan saya apapun yang terjadi. Setelah melapor, kamu bisa membuat keputusan." Holden berkata dengan serius, "Yashita, sekarang bukan waktunya menjadi sombong. Kita harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Kita harus membuat keluarga Harker melangkah lebih tinggi dan lebih jauh. Kita tidak boleh dibutakan oleh sedikit kebencian." Yashita sedikit menjadi cemas, dan berkata, "Ayah, apa yang ingin saya katakan tidak ada pada Rosalie. Ini semua karena kondisi yang ditawarkan oleh Tuan Muda Wade jauh lebih baik daripada kondisi yang ditawarkan keluarga Schultz. Jika kamu percaya saya, tunggu buat keputusan sampai saya kembali." Holden berkata dengan malu, "Tapi saya sudah berjanji pada Arrington. Bas mungkin akan sampai di depan pintu besok pagi pukul 10. Kalau saya menunda tanpa alasan, saya akan menamparkan wajah Tuan Schultz. Jika dia marah, itu mempengaruhi seluruh keluarga Harker." Yashita tidak menyangka ayahnya akan melawannya dengan mudah. Ayahnya merasa takut Cat Van, jadi dia marah dan cemas. Yashita berkata, "Oke, kalau begitu aku akan berangkat dan membangun kembali. Aku harus pulang sebelum fajar. Saya akan menjelaskan semuanya." Ketika Holden mendengar ini, dia berpikir, kalau Yashita dapat kembali sebelum fajar, namun juga, itu tidak akan mempengaruhi rencana awal. Jadi tidak apa-apa. Jadi, dia berkata, "Kalau begitu, kembalilah secepat mungkin. Jika ada yang ingin kamu katakan, kita bicara langsung." "Oke." Yashita mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu aku akan berangkat sekarang." Yashita langsung menutup telepon, dan berkata kepada Rosalie di sekitarnya, "Rosalie, ibu harus pergi." Rosalie buru-buru bertanya, "Bu, kakek-kakek bekerja sama dengan keluarga Schultz?" "Ya," Yashita berkata tanpa daya. "Arrington datang ke Montcholne. Dia menawarkan kakekmu 2 miliar yuan. Kakekmu sudah setuju, dan dia akan mengajak keluarga berangkat pukul 10 besok pagi. Aku harus kembali menemuinya sebelum dia pergi, memberitahunya tentang urusan Tuan Muda Wade, dan yang paling penting, membawakannya obat mujarab yang Tuan Muda Wade berikan. Biarkan dia memutuskan sendiri." Saat dia mengatakan itu, Yashita menghela nafas. Kakekmu masih terlalu yakin dengan apa yang dia ketahui. Di matanya, metode tinju internal keluarga Harker, pil ki bergizi dan sup kebangkitan tubuh keluarga Harker adalah yang terbaik di dunia. Dia tidak tahu perjalanan seni bela diri, kebanggaan dan landasan bertahan hidup keluarga Harker ini sama sekali tidak berharga di depan pil Tuan Muda Wade. Bab 2816. Rosalie juga menyadari sangat karakter kakeknya. Seperti yang dikatakan ibunya, dia terlalu percaya pada persepsinya sendiri. Sama seperti mereka yang percaya pada teori geosentris di zaman kuno. Mereka sangat percaya bahwa bumi adalah pusat dari seluruh alam semesta, dan matahari serta semua bintang yang berputar mengelilingi bumi. Teori yang tampaknya masuk akal ini bertahan selama ribuan tahun di peradaban-peradaban besar di bumi. Baru pada abad ke-16 teori ini secara bertahap dipatahkan oleh teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Dapat dilihat bahwa keempat kata ini tertanam sangat dalam dan mempengaruhi penglihatan dan pola seseorang. Oleh karena itu, bahkan jika Yashita menjelaskan pil Charlie secara rinci di telepon, Holden tidak akan pernah percaya.
Saat ini, cara terbaik dan cara satu-satunya adalah kembali ke Moncholne dan menyerahkan ramuan itu kepada Holden. Hanya dengan cara itu dia dapat mengubah persepsinya. Jadi, Rosalie buru-buru bertanya, "Bu, sudah larut. Bagaimana kamu pergi?" Yasita berkata tanpa daya, "Tidak mungkin. Tidak ada penerbangan sipil sekarang. Kalau harus menunggu sampai pagi besok, sangat terlambat. Saya harus menyusahkan Tuan Wade untuk mengatur penerbangan." "Oke." Rosalie dengan cepat mengangkat telepon dan berkata, "Saya akan menelepon Tuan Wade sekarang." Yasita berhenti dan berkata, "Jangan ganggu Tuan Muda Wade dengan hal seperti ini. Tuan Muda Wade pria berkeluarga. Kalau kamu menelepon solusi ini, dia sulit menjelaskan istrinya kepada. Jangan ganggu dia." Yasita berkata lagi, "Saya pikir Tuan Muda Wade sangat percaya Ishak. Ishak mengatur banyak hal. Saya yakin Ishak punya cukup wewenang untuk mengatur pesawat. Ayo hubungi dia." Rosalie mengangguk dan berkata, "Bu, tunggu sebentar. Saya akan memberitahu staf." Setelah itu, Rosalie segera bangun, menggali ke pintu, dan berkata kepada staf di luar pintu, "Tolong beritahu Tuan Cameron. Ada sesuatu yang mendesak. Kami ingin bertemu." Beberapa menit kemudian, Ishak berlari mendekat. Melihat Rosalie, dia buru-buru bertanya, "Ada apa, Nona Schultz?" Rosalie langsung membayangkan tentang masalah ini. Ketika Ishak mendengar Yasita harus segera kembali ke Moncholne, dia berkata tanpa ragu, "Tidak masalah. Nona Harker bisa bersiap. Helikopter di atap bisa berangkat dalam 10 menit. Langsung ke Bandara Aurus Hill. Lalu transfer ke jet pribadi dan pergi ke Timur Laut. Saya akan menyiapkan helikopter di Timur Laut terlebih dahulu untuk memastikan Nona Harker bisa sampai di Moncholne secepat mungkin." Rosalie menghela nafas lega, dan berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Cameron." Sama-sama. Pada saat ini, Yasita sudah berganti pakaiannya. Dia dengan enggan berkata kepada Rosalie, "Rosalie, maafkan aku. Ibu awalnya ingin tinggal bersamamu malam ini. Tapi aku harus pergi." Rosalie berkata sambil tersenyum. "Tapi, tidak masalah. Saya sudah senang bertemu. Saya yakin, setelah melihat ramuan yang diberikan Tuan Muda Wade, kakek pasti akan memilih sama bekerja dengan Tuan Muda Wade. Ibu bisa kembali ke Aurus Hill, dan kita bisa bertemu setiap hari." "Ya." Yasita menyentuh wajah Rosalie dan berkata dengan penuh kasih, "Kamu tunggu ibu di sini. Ibu akan kembali secepat mungkin." "Baik, Bu." Ketika Yasita mengangkut kembali ke Moncholne, Arrington sudah memberitahu Cat Van bahwa keluarga Harker setuju bekerja sama lagi. Cat Van lega setelah mendengar keluarga Harker akan pergi ke Sudbury besok pagi. Meski kekuatan keluarga Harker mungkin tidak bisa menandingi Master Misterius itu, setidaknya bisa membuatnya sedikit lebih aman. Dia juga dapat memiliki lebih banyak energi untuk memikirkan bagaimana menghadapi cucunya, Sophie. Bab 2817. Pria misterius itu menyelamatkan Sophie 2 kali. Jika Sophie mampu melindungi dirinya, keselamatan dirinya akan sedikit lebih terjamin. Jadi, setelah memuji Arrington, Cat Van langsung menyiapkan pesawat. Ada lebih dari 100 orang di keluarga Harker. Pesawat penumpang berukuran sedang hingga besar dapat mengangkut mereka sekaligus. Untuk bus, diperlukan setidaknya 4. Juga harus menyiapkan 1 atau 2 truk untuk mengangkut barang bawaan dan perbekalan. Cat Van kemudian mengatur agar anak buahnya menyiapkan pesawat penumpang, dan di sisi lain menyiapkan bus, truk, dan kendaraan lain, agar bisa mengantar keluarga Harker dari Moncholne tepat waktu pukul 10 besok pagi. Dengan cara ini, mereka dapat sampai di Sudbury sebelum gelap. Saat ini, Holden tidak berani mengubah rencananya. Dia sudah mulai memberitahu seluruh keluarga Harker, dan mulai mengemas barang bawaannya. Seluruh keluarga Harker tiba-tiba menjadi sibuk di tengah malam. Arrington tinggal di kamar tamu. Dia mendengarkan suara orang berjalan bolak-balik di sekitarnya, dan mendengarkan suara mengemasi barang-barang di sebelah. Dia sangat puas. Dia tahu bahwa kali ini,
Tuan Schultz sedikit di luar kendali. Tetapi untungnya, dia dengan tegas mengendalikan keluarga Harker dengan kutipan 2 miliar. Malam ini, Arrington tertidur di tengah suara gemerincing di sekitarnya, dan tidur sangat nyenyak. Holden, Yuvin, dan beberapa anggota inti lainnya dari keluarga Harker hampir tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri, kecuali Holden. Semua orang sudah mulai menghitung bahwa mereka dapat berbagi pendapatan tahunan sebesar 2 miliar yuan. Berapa banyak yang akan mereka dapatkan, dan akan digunakan untuk apa? Pada pukul 6 pagi, langit di timur berangsur-angsur cerah. Tadi malam turun salju sepanjang malam, dan seluruh Moncholne hampir seluruhnya tertutup salju. Karena cuaca dingin di kota kecil ini, kebanyakan orang menghabiskan lebih dari setengah tahun di rumah untuk beristirahat musim dingin. Suasana Moncholne ini juga sangat sepi, hampir tidak ada orang di jalan. Pada saat ini, di langit selatan, sebuah helikopter dengan cepat mendekat. Yashita duduk di helikopter ini, dengan cemas menatap Moncholne, yang jaraknya kurang dari 100 km. Di lengannya, dia memegang 2 pil penyembuhan yang Charlie berikan. Dia percaya, tidak peduli seberapa kuat keyakinan ayahnya untuk berdamai dengan keluarga Schultz. Jika ayahnya mengambil 1 pil, pikirannya akan segera berubah. Sekitar 10 km sebelum rumah keluarga Harker, dia berkata kepada pilot, "Saudara, tolong cari tempat yang cocok untuk mendarat 1 atau 2 km dari kompleks, agar tidak menarik perhatian." Helikopter jarang terlihat di kota-kota kecil, jadi pasti akan menarik perhatian. Tidak masalah jika orang lain memperhatikan. Yashita terutama khawatir Arrington yang tinggal di rumah keluarga Harker akan mengetahuinya. Jika Arrington mengetahui dirinya kembali dengan helikopter, kemungkinan besar dia akan curiga. Jika dia menemukan petunjuk dari keluarga Wade, itu pasti akan menjadi masalah lain di masa depan. Selama Arrington tidak melihat helikopternya, bahkan jika dia melihat dirinya di rumah keluarga Harker, dia tidak akan terlalu curiga. Mendengar ini, pilot berkata, "Nona Harker, dari peta, saya tidak menemukan lokasi yang cocok di dalam kota. Jarak di luar kota agak jauh. Apakah Anda punya saran yang bagus?" Yashita berkata, "Ada sebuah sungai sekitar 1,5 km tenggara rumah keluarga Harker. Sungai itu membeku di musim dingin. Saya melihat pasukan berlatih beberapa tahun lalu. Tank-tank bisa melintasi es, dan helikopter-helikopter mendarat di atas es. Pasti tidak ada masalah." Pilot itu mengangguk. Di cuaca yang sangat dingin, sungai seharusnya mampu menampung helikopter. Saya coba mendarat di sungai. Bab 2818. Helikopter itu mendarat di atas sekeras besi. Yashita membuka pintu dan melompat turun tanpa menunggu helikopter berhenti total. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pilot, dia melakukan pengangkutan ke rumah keluarga Harker yang berjarak 1,5 km. Saat ini, banyak anggota keluarga Harker yang sudah bangun pagi. Kebiasaan hidup keluarga Harker selalu berbeda dengan masyarakat modern. Sebaliknya, banyak kesamaan dengan orang-orang terdahulu. Misalnya, keluarga Harker jarang mengandalkan teknologi modern dalam hal kebiasaan hidup. Kecuali untuk hal-hal yang diperlukan seperti telepon, sebagian besar keluarga Harker jarang mengandalkan ponsel, komputer, dan internet. Generasi dari usia 18 hingga 50 tahun adalah andalan dalam keluarga Harker. Tidak peduli pria atau wanita, selama mereka berada di keluarga Harker, mereka semua sibuk berlatih seni bela diri. Bangun dalam waktu 1/4 jam dan langsung berlatih. Jika tidak ada keadaan khusus, mereka biasanya tidur sekitar 6 jam. Sebagian besar waktu lainnya dihabiskan untuk latihan. Orang tua lain yang telah berhenti berlatih, serta wanita yang sudah menikah, juga bangun pagi setiap hari. Mereka melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mengurus seluruh keluarga. Namun, meskipun keluarga Harker bangun sangat pagi hari ini, tidak ada adegan orang muda dan parubaya yang berlatih seni bela diri.
Semua orang sibuk mengemas barang bawaan dan pekerjaan rumah mereka. Mereka akan pergi untuk waktu yang lama. Rumah besar akan berada dalam situasi semi terbengkalai. Jadi harus dibereskan dengan baik sebelum pergi. Orang tua dari keluarga Harker, Holden, berpakaian rapi pagi ini. Dia mengenakan setelan tang paling formal. Rambut peraknya disisir ke belakang. Dan janggut abu-abunya juga dirapikan dengan hati-hati. Dia berusia 80, tapi tetap terlihat sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Holden berjalan sendirian di halaman depan dan halaman belakang kompleks keluarga Harker. Melihat rumah berusia seabad ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Dia bukan orang yang serakah. Keluarga Schultz menjanjikan 2 miliar yuan. Satu-satunya keinginannya adalah membuat keluarga Harker menjadi lebih tinggi mulai sekarang. Namun, dia juga sangat menyadari bahwa dia sudah berusia 80 tahun. Jika dia memiliki dasar berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya, jika dia ingin hidup sampai 100 tahun, dia masih harus bergantung pada berkat Tuhan. Oleh karena itu, masih ada 20 tahun lagi. Baginya, uang telah lama dia kesampingkan. Dia tidak lagi tertarik pada kehidupan materi. Jika dia menyimpan rencana masa depan keluarga Harker, dia berharap bisa pensiun di Moncholne sampai dia dimakamkan. Bukan hal yang nyaman baginya untuk membawa keluarganya ke selatan untuk berjuang keras di usia 80-an. Hanya saja dia tidak bisa menahan diri dalam banyak hal. Dia akan menghabiskan sisa hidup terakhir sebelum dia meninggal. Dan dia sudah bersiap dia tidak akan kembali sampai dia mati. Ini bukan karena Holden munafik dan pesimis, tetapi karena dia sudah mempertimbangkannya. Mengapa lelaki tua dari keluarga Schultz tiba-tiba meminta Arrington datang? Mengapa dia menawarkan persyaratan kerja yang sama yang begitu baik? Satu-satunya kemungkinan adalah keluarga Schultz sedang menghadapi musuh yang kuat, dan mereka sangat membutuhkan keluarga Harker untuk meningkatkan kekuatan keluarga Schultz. Oleh karena itu, meskipun 2 miliar itu banyak, pasti tidak akan mudah untuk menikmatinya. Mungkin akan ada kesulitan yang tak terhitung jumlahnya menunggu keluarga Harker di masa depan. Saat ini, dia tidak tahu apakah benar atau salah memimpin keluarga Harker ke selatan. Tepat ketika dia merasa melankolis, suara langkah kaki yang familiar datang dari jauh dan semakin dekat. Sebelum dia berbalik, dia sudah menduga bahwa orang itu putrinya Yasita. Sebelum berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Holden berpikir dalam hati, meskipun kekuatan Yasita bagus, tetapi kontrol tubuh dan napasnya tidak begitu baik. Merasakan auranya, kekuatan orang ini seharusnya lebih tinggi satu tingkat dari Yasita. Siapa orang ini? Bab 2819. Mempertimbangkan hal ini, Holden tidak mau berhati-hati. Dia berbalik tiba-tiba, dan kekuatan internal di tubuhnya telah diangkat dari dantiannya ke tangannya, siap untuk melakukan gerakan darurat saat dibutuhkan. Namun, ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa orang yang berjalan ke arahnya memang putrinya, Yasita. Saat ini, Yasita tampak sama seperti saat dia pergi kemarin. Namun, setelah Holden merasakannya dengan hati-hati, dia merasa Yasita hari ini tampak sangat berbeda dari kemarin. Perasaan kontradiktif semacam ini seperti melihat kumpulan udara yang sama setelah seharian, dan ukurannya tetap sama dan sumur purba yang sama tanpa riak. Tetapi hari ini dia merasa tergenang air yang sama ini tampaknya jauh lebih dalam dari kemarin. Dia bertanya tanpa sadar, "Yasita, kamu, bagaimana kabarmu?" Yasita memotongnya, dan berkata, "Ayah, bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi?" Begitu Yasita membuka mulutnya, Holden segera merasa bahwa kendali putrinya atas napasnya memang jauh lebih halus. Selain kendali saat berbicara, kontrol tak sadar Yasita atas napasnya saat berbicara, dia dapat melihat Yasita tidak seperti kemarin lagi. Jadi, untuk sementara menekan rasa terkejutnya, dia berkata, "Ayo ke ruang kerjaku." Yasita mengikuti di belakang ayahnya, dan keduanya menggerakkan ke ruang belajar di halaman belakang. Dalam perjalanan,
Mereka kebetulan bertemu Yufin, kakak tertua Yashita. Yufin bermaksud menyapa lelaki tua itu. Ketika dia melihat Yashita mengikutinya, dia bertanya dengan heran, "Yashita, ayah bilang kemarin, kamu pergi ke Semenanjung Johnstool. Kapan kamu kembali?" Yashita dengan cepat menjawab, "Sayang, aku baru saja kembali. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan ayah." Dasar pemikiran Yufin tidak jauh berbeda dengan Yashita, bahkan sedikit lebih rendah. Dia tidak bisa melihat perubahan apapun pada Yashita. Yufin menebak, kembalinya Yashita yang tiba-tiba pasti ada janji dengan janji ayahnya untuk bekerja sama dengan keluarga Schultz. Dia menduga Yashita, sebagai ibu kandung Rosalie, pasti tidak ingin keluarga Harker terus bekerja sama dengan keluarga Schultz. Dia cepat-cepat kembali untuk menghentikan kerjasama ini. Jadi, dia buru-buru berkata, "Ayah, hanya tersisa beberapa jam sebelum keberangkatan. Kita harus cepat dan bersiap. Apa ayah sudah mengemasi barang-barang? Kalau belum, saya akan meminta seseorang membantu." Holden dengan cepat berkata, "Saya hampir selesai berkemas. Kamu bisa pergi bekerja dulu. Saya dan Yashita harus membicarakan sesuatu." Yufin buru-buru berkata, "Ayah, tolong jangan terlalu lama. Kita tidak bisa menunda keluarga Schultz. Kita setuju berangkat pukul 10. Kita harus mulai memuat ponsel pukul 7 atau 8. Holden tahu arti kata-kata Yufin, tetapi dia takut dia akan berubah pikiran setelah digabungkan dengan putri Yashita. Holden merasa sangat bersalah terhadap putrinya Yashita. Dia juga sangat jelas bahwa tidak mungkin berubah pikiran, karena ini sangat berarti bagi keluarga Harker. Dan sebagai kepala keluarga Harker, dia tidak diperbolehkan mengambil tindakan atas kemauannya sendiri. Jadi dia berkata kepada Yufin, "Bersiaplah. Langsung naikkan barang bawaan pukul 8 seperti yang direncanakan. Seluruh keluarga akan berangkat tepat waktu pukul 10. Yufin menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, "Baik, ayah. Aku segera mengaturnya." Yashita tidak berbicara di sisi lain. Dia mendengar beberapa kehalusan dalam percakapan antara ayah dan kakak tertuanya. Dia tersenyum tak berdaya dan berpikir dalam hati, tampaknya ayah sudah bertekad bekerja sama dengan keluarga Schultz. Orang tua ini selalu menepati kata-katanya. Tapi saya khawatir setelah 10 menit, dia secara pribadi akan merusak karakternya dalam menepati janji. Bab 2820. Ayah dan anak itu berjalan melewati koridor halaman depan dan belakang, dan sampai di ruang kerja Holden. Holden memasuki ruangan terlebih dahulu, diikuti oleh Yashita. Holden berbalik dan menutup pintu, lalu berkata kepada Yashita dengan ketidakberdayaan dan rasa bersalah, "Yashita, kamu harus memaafkan ayah untuk masalah ini." Ayah tidak bisa menahan diri. Yashita mengangguk dan berkata, "Ayah, aku tahu kamu sangat memikirkan keluarga Harker." "Ya," Holden menghela napas. "Hei, jika bukan karena keluarga Harker, saya tidak akan bersedia membuat keputusan seperti itu." Sepertinya kalimat sederhana, tapi sebenarnya saya, Holden, menamparkan wajahku sendiri. Lalu dia berkata, "Yashita, jangan salahkan ayah. Sama seperti kamu, ayah juga ingin mendapatkan Rosalie kembali. Kamu tidak harus bertemu keluarga Schultz. Lakukan yang terbaik untuk menemukan Rosalie." Yashita tersenyum kecut, dan berpikir dalam hati, jika ayah begitu baik sehingga tidak bisa lebih baik dari sekarang, apalagi yang bisa aku cari. Tetapi orang tua ini memang agak sepihak dalam melihat masalahnya. Keluarga Harker sekarang memiliki kesempatan emas sekali seumur hidup. Tetapi kesempatan ini tidak melekat pada keluarga Schultz, tetapi pada Charlie Wade. Tapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Dia berencana mengungkapkannya memilih demi memilih. Pada saat ini, Holden memandangnya dan bertanya dengan serius. "Ngomong-ngomong, Yashita, saya melihat kekuatan, aura, dan perasaanmu secara keseluruhan sepertinya telah meningkat pesat kemarin. Apa yang terjadi?" Yashita tidak berharap ayahnya benar-benar melihatnya. Dia bertanya kepadanya, "Ayah,
memberitahukan seberapa banyak kemajuan yang telah saya capai sekarang. Holden mendecakkan liputannya dan berkata, sebenarnya, saya belum melihat kemajuan yang berarti. Menurut pendapat saya, kamu seharusnya hanya membuka 2 meridian. Tapi aku memiliki perasaan yang sangat aneh. Yashita tersenyum kecil, menatap ayahnya dan bertanya, Ayah, perasaan apa yang kamu bicarakan? Holden berpikir sejenak, dan berkata, bagaimana saya mengutarakan? Misalnya, kamu seperti menampung udara. Dibandingkan dengan kamu kemarin, luas permukaan kamu hari ini tidak banyak berubah. Jadi sepertinya tidak ada perubahan pada luas permukaan. Tetapi saya merasa udara di kolam ini sepertinya menjadi sangat dalam semalam, yang tidak berdasar. Ini membuat saya sedikit bingung. Faktanya, metafora Holden ini baru saja menjelaskan perubahan nyata Yashita. Kekuatan Yashita memang meningkat pesat, tetapi ini terutama dibagi menjadi 2 aspek. Aspek peningkatan pertama adalah kekuatan fisiknya yang telah berkembang pesat, dan kekuatan, kecepatan, persepsi, dan ketangguhannya telah meningkat pesat. Namun, kekuatan semacam ini tidak dapat dilihat oleh orang luar dengan mata telanjang. Tidak peduli seberapa bagus penglihatannya, tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk menilai kekuatan pukulan seseorang. Seberapa cepat dia dalam sprint 100 meter, dan seberapa kuat daya tahannya dalam lari jarak jauh melalui penampilan. Oleh karena itu, Holden tidak dapat melihat perubahan Yashita dalam aspek ini. Adapun aspek kedua dari peningkatan Yashita, tingkat kehalusan meridian Ren dan Du, keduanya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Awalnya meridian Ren-nya 50% sudah terbuka, dan meridian Du-nya 20% terbuka. Tapi sekarang, meridian Ren-nya telah mencapai 40% dan meridian Du-nya telah mencapai 40%. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.